Oke, kalau kita ulas untuk di hari kemarin, ya, bursa saham ini kalau kita melihat ini sedikit agak flat ya. Memang ada penurunan meskipun ditutup dengan menguat dari akhir perdagangannya. Dan kalau kita lihat di sini di hari kemarin ini banyak sekali pergerakan dari market, tidak hanya bursa saham ya, baik itu nanti untuk di mata uang maupun di komoditi. Ini dengan pengaruhnya meningkatnya ketegangan di Ukraina. Ya, ini juga disebabkan untuk setelah Rusia mengumumkan negara itu diambang perang saudara ya. Nah, kalau misalkan kita melihat kekhawatiran atas meningkatnya konflik di Ukraina, ini juga selain membuat pergerakan dari market, ini juga mendorong untuk masalah pembelian obligasi di Amerika. Ya, kemudian kalau kita melihat dari data kemarin yang dirilis dari Amerika, pertumbuhan di bidang manufacturing ini dirilisnya sedikit agak mengecewakan ya, terutama untuk negara bagian di New York. Ya, ini juga mengidentifikasi kalau kelesuan dalam perekonomian sudah terjadi di Amerika dan juga kalau kita melihat efeknya adalah menambah minat pada obligasi sebagai aset aman risiko, aset safe haven ya. Oke, untuk selengkapnya kita akan coba untuk menanyakan Pak Wanfu apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai market mover untuk di hari ini. Ya, selamat pagi Pak Wanfu. Ya, selamat pagi Bu Desi. Ya, silakan Pak, apa yang mau di-sharing untuk kita dalam mengikuti pergerakan market di hari ini? Oke, yang pertama kita akan melihat dari data China ya, yaitu money supply sama new loans ya, pinjaman dan suplai uang ya. Seperti kita lihat sebelumnya itu grafik ya, terutama di bursa Hong Kong itu turun ya. Indeks utama itu menuju penutupan level terendah ya dalam sepekan. Oke. Nah, new loan sendiri, apabila kita lihat itu adalah data mengenai nilai pinjaman mata uang yuan baru yang dikeluarkan untuk konsumen ya dan bisnis selama bulan sebelumnya. Nah, kenapa ini data ini sangat cukup penting ya sebenarnya? Itu merupakan pinjaman dan belanja ya berkorelasi positif. Ya. Nah, antara konsumen dan bisnis itu cenderung berusaha mendapatkan kredit ketika mereka yakin terhadap keuangan mereka di masa akan datang dan apabila sampai mereka merasa nyaman untuk membelanjakan uang mereka. Itu akibatnya meningkatnya new loans itu menartikan bahwa mata uang yuan sebenarnya akan menguat. Nah, sebenarnya itu berdampak negatif ya karena China salah satu negara ekspor juga ya. Nah, daya saing kemungkinan akan berkurang apabila cost production itu mahal. Nah, apabila dilihat dari sisi lain, dengan banyaknya tingkat kredit atau pinjaman, itu juga dikhawatirkan akan terjadi bubble pada sektor ini. Nah, sekali lagi itu buruk untuk perekonomian China. Nah, sedangkan data lainnya, kita lihat money supply yang dirilis itu turun ya. Nah, money supply sendiri itu apa? Itu merupakan jumlah dari uang yang beredar ya dalam bentuk koin maupun kertas ya. Ada juga tambahan bahwa jumlah pinjaman dari bank kepada perseorangan, perusahaan dan bank-bank yang lainnya. Nah, dan juga jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah. Nah, data ini berkorelasi positif dengan tingkat suku bunga ya. Jika dilihat pada tahap awal siklus ekonomi, persediaan peningkatan uang itu dapat menyebabkan pengeluaran tambahan dan investasi. Kemudian pada tahap siklus di mana ekonomi mengalami ekspansi, pasokan uang itu dapat menyebabkan inflasi. Nah, angka money supply tahunan Cina itu turun drastis ya menjadi 12,1% di bulan Maret. Ya, dari bulan sebelumnya ya yang di angka 13,3%. Nah, bahkan di awal bulan data manufacture PMI ya eh, menurut HSBC itu bulan Maret tercatat kembali menurun. Nah, sikap investor sebenarnya mulai nampak setelah angka inflasi konsumen atau CPI bulan Maret itu meleset di bawah ekspektasi ya, termasuk inflasi harga produsen atau PPI ya.
bulan Maret juga semakin mengecewakan. Nah, selain itu kekhawatiran terhadap masalah perlambatan di Cina juga diakui oleh Wakil Menteri Keuangan di China ya, Zhu Guangyao, yang membenarkan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mengatasi risiko ancaman keuangan dalam menghadapi bahaya hard landing akibat kualitas aset-asetnya yang buruk. Nah, sehingga untuk itu perlu diambil langkah dan tindakan yang tegas untuk menanggulanginya. Nah, namun serangkaian buruknya data fundamental yang dirilis ya justru kian mempertajam ekspektasi pasar terhadap kucuran stimulus yang lebih besar dari tentunya otoritas Beijing. Nah, apabila kita lihat ya dari prospek ya Hang Seng sendiri itu sangat bergantung pada fundamental China. Seperti kita tahu bahwa hari ini ada dirilis ya data GDP. Nah, kebijakan yang dibuat untuk memperlihatkan bahwa para pembuat kebijakan itu benar-benar berkomitmen ya untuk mencapai target pertumbuhan 7,5% di tahun ini ya. Sehingga kemungkinan diproyeksikan untuk ekspansi perekonomian itu meningkat pada triwulan kedua. Nah, bagi kalangan pelaku pasar di Hong Kong sendiri ya, ekspektasi tersebut merupakan prospek yang positif tentunya ya, mengingat kerja mayoritas emiten bursa saham hampir seluruhnya berkorelasi dengan performa saham-saham di Cina daratan ya, di pasar Cina daratan. Maka ya, yang kita lihat adalah fundamental apabila negeri tirai bambu ini menunjukkan pemulihan dan peningkatan, tren indeks Hang Seng juga akan mempertahankan fase bullish-nya, namun tidak apa yang kita lihat beberapa minggu terakhir ya. Memang perekonomian Hong Kong sendiri sebenarnya menunjukkan kinerja yang cukup baik ya sepanjang bulan lalu. Namun setidaknya angka retail sales, terus Hong Kong PMI dan cadangan devisa yang bagus itu merupakan bukti bahwa roda perekonomian di kota Hong Kong tersebut itu belum mengendur ya. Nah, itu prospek Hang Seng ya. Jadi istilahnya kita lihat berita data fundamental dari China juga cukup berpengaruh ya terhadap pergerakan Hang Seng. Nah, apabila kita lihat secara teknikal ya penurunan dalam beberapa hari ya, terutama dari kemarin ya dan kemarin lusa itu cukup tajam ya setelah dirilis data ekonomi itu cukup buruk. Nah, setelah menyentuh level 23126 ya, Hang Seng itu tertahan ya. Apabila kita perhatikan dengan baik di 1 jam itu ada double top ya. 2 kali disentuh di area 23126 itu kemudian dia terkoreksi ya, menguji level support sebelumnya di 22880. Kemudian apa yang kita lihat ternyata setelah rilis data yang buruk ya, Hang Seng kembali terkoreksi ya. Kemudian menguji lagi support di 22737. Nah, saat ini pergerakan Hang Seng ya bisa dikatakan masih dalam fase bearish ya untuk jangka pendek. Nah, support terdekat ada di 22300 untuk di Hang Seng. Nah, apabila 22300 itu menahan pergerakan koreksi dari Hang Seng ya, kemungkinan dia akan coba kembali ke atas ya. Namun yang harus kita lihat adalah data fundamental dari China sendiri ya yang akan dirilis hari ini. Oke, selanjutnya dari Aussie ya. RBA itu menyatakan bahwa kemarin ya saat ini merupakan periode stabilitas suku bunga ya. Bisa kita lihat pada monitor Anda itu di sebelah kiri mengenai interest rate decision ya, suku bunga ya. Dari tahun 2012 ya kita lihat 5 Desember itu dia menurunkan suku bunga ya 0,25 basis point dari 3%. Ya. Kemudian diturunkan lagi di tahun 2013 sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali itu membuktikan bahwa Aussie membutuhkan mata uangnya kembali melemah ya untuk membantu perekonomian di sana. Nah,
apabila kita lihat dari target inflasi juga ini cukup membaik ya, dia naik. Nah, apabila dilihat bahwa RBA penguatan nilai Aussie belakangan ini itu sebenarnya kurang mendukung ya untuk pemulihan ekonomi di Australia. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh karena kurang baiknya perekonomian di China dan sebagai mitra dagang Australia. Ya. Nah, sementara apabila dilihat bahwa pasar tenaga kerja, ya data yang didapatkan menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Namun tingkat pengangguran itu masih tinggi. Ya, ditambah penurunan investasi ya di sektor pertambangan yang baru-baru ini bahwa sektor pertambangan mulai ditutup dan adanya pelemahan belanja pemerintah itu dapat membebani pertumbuhan ekonomi. Nah, ada indikasi bahwa RBA akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga rendah ya dalam beberapa waktu ke depan untuk menopang pemulihan ekonomi. Jadi mungkin apabila terjadi penguatan gitu, pemerintah Australia akan tetap menjaga mata uangnya di bawah level paritas ya terhadap. Nah, apabila kita lihat kita lihat dari technical ya, daily juga memang kemarin ada inverse head and shoulder ya. Nah, neckline baik ya. Neckline baik. Nah, target sebenarnya kenaikan itu sudah tercapai kemarin ya, seperti yang sudah dibahas oleh Medan dan Pascal, itu target sudah tercapai. Nah, ada kemungkinan kondisi secara teknikal SI sudah overbought ya, akan kembali koreksi ya, menguji neckline yang ada ya, yaitu apabila kita lihat Fibo 38.2 di 0.90782 ya, tepat di area neckline ya. Apabila Aussie ya berhasil menembus dan open di bawah level 38,2% ya, ada kemungkinan dia akan kembali menguji supportnya ya di 0.6589. Nah, namun apabila istilahnya secara jangka pendek ya kita lihat memang tren sedang bullish ya untuk di Aussie gitu. Nah, intinya neckline di 0.9782 itu akan menjadi support bagi Aussie ya. Apabila tidak terjadi penembusan dan dia rebound tepat di area level tersebut ya, kemungkinan dia akan melanjutkan tren bullishnya ya, penguatan terhadap dolar. Baik, selanjutnya dari Jepang ya. Gubernur Bank of Japan itu Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa dia telah berbicara ya kepada Shinzo Abe bahwa bank sentral itu tidak akan ragu untuk menyesuaikan kebijakan moneternya ya apabila diperlukan. Namun Abe dan Kuroda perlu mengenalikan ya negara ekonomi terbesar ketiga di dunia yang mengalami penurunan konsumsi ya dari yang diproyeksikan setelah pemerintah menaikkan pajak penjualan pada tanggal 1 April ya dalam rangka untuk membantu keuangan negara. Nah, yang dilihat dari fokus investor di Asia adalah pelonggaran moneter tambahan ya, yang mana pada tanggal 8 April lalu Kuroda sempat mengatakan bahwa dia tidak mempertimbangkan langkah tersebut pada saat ini. Nah, di Washington sendiri pada tanggal 11 April selama berkumpul ya dengan kepala keuangan global, Kuroda juga mengatakan bahwa sebenarnya bank sentral di Jepang itu sudah berada pada jalur yang benar untuk mencapai target stabilitas 2% ya. Namun dia menambahkan bahwa Kuroda sendiri dapat melakukan penyesuaian kebijakan jika terjadi sesuatu yang membuat terhambatnya perjalanan untuk kemajuan bank sentral. Nah, kita tahu sejak beberapa 2 tahun kemarin ya, setahun 2 tahun kemarin kita lihat memang Jepang itu cukup agresif ya melakukan penambahan stimulus. Ya, terbukti bahwa di tahun 2013 ya Bank of Japan itu telah membantu melemahkan yen
sekitar 18%. Ya, sekitar 18%. Nah, untuk hal itu bahwa memang ada statement bahwa waktu yang terakhir kemarin ya ada statement bahwa si BOJ sendiri ada kemungkinan akan melihat terus memantau kondisi perekonomian mereka ya. Nah, apabila tidak ada sesuatu yang menghambat, kemungkinan stimulus akan tetap dijalankan ya sesuai dengan prosedurnya ya. Namun tidak akan ada penambahan yang tidak akan penambahan lagi. Nah, apabila kita lihat pernyataan terakhir Kuroda yang bernada kurang pasti ya mengenai stimulus tambahan, itu membawa dolar yen itu memasuki fase sideways. Ya, apabila kita lihat di memonitor Anda itu terjebak di area 101.972 ya sebagai resisten, dan supportnya adalah di 101.313. Nah, apabila kita lihat ya, range antara 101.973 itu akan menahan pergerakan Nikkei ke atas. Yen ya. Dan 101.313 itu akan menahan penurunan. Nah, saran yang bisa saya berikan adalah melihat ya, terutama di 4 jam ya, kita lihat ada closingan di atas atau di bawah support ya, di atas resisten atau di bawah support. Nah, itu yang harus kita lihat. Namun apabila kita lihat memang dari data dolar sendiri ya, dari Amerika sendiri itu beberapa data yang dirilis terakhir itu cukup baik ya. Itu artinya perekonomian di Amerika itu mulai membaik ya, mulai membaik. Jadi ada kemungkinan US yen akan kembali diseret ke atas ya oleh dolar. Nah, kemarin juga ada berita bahwa tentara Ukraina itu mulai bergerak ya untuk melawan pasukan separatis ya yang tentunya pro dengan Rusia. Nah, hal ini juga membuat kembali memanas situasi di Ukraina ya. Nah, sanksi ekonomi ya di Rusia yang diberikan oleh pihak Barat itu membuat negara ini akan kehilangan pangsa pasar ya dan mitra perdagangan. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, Rusia siap mencari partner baru ya, khususnya di wilayah Asia. Ya. Rusia memang terancam sanksi ekonomi terkait keterlibatannya dalam krisis Ukraina dalam 3 bulan terakhir. Ya. Embargo perdagangan yang ditakutkan itu bisa membuat perekonomian Rusia melambat. Ya. Dan pendapatan ekspornya itu kemungkinan turun drastis. Nah, pihak Kremlin itu sedang menghitung istilahnya untung rugi ya dari pemutusan kerjasama dengan negara Uni Eropa. Nah, salah satu opsi paling logis untuk menyelamatkan masa depan perekonomian di Rusia tentunya yaitu mencari mitra baru ya, yaitu negara China, India ya. Nah, selain istilahnya akrab ya, apabila kita lihat dari istilahnya kesamaan ideologi, kemudian demografis, populasi dan kepentingan politik, ya hubungan antara Kremlin dan Beijing itu bisa dikatakan semakin mesra ya dalam satu dasawarsa terakhir ya di tengah dominasi Amerika Serikat dalam stabilitas keamanan internasional. Ya. Selain berbagi dengan istilahnya batas wilayah ya, keduanya itu kerap satu kata ya di depan Dewan Keamanan PBB ya. Tidak jarang kita lihat bahwa bergantian ya mengirimkan senjata keperluan militer. Nah, persahabatan antara Rusia dan China ya akan diuji ketika terjadi embargo ekonomi penuh ya dalam waktu dekat. Nah, Rusia melihat bahwa China merupakan titik awal dari kebijakan luar negeri Rusia ya terhadap Asia tentunya ya sebelum nantinya mereka mungkin akan mendekati India ya dan bahkan mungkin Jepang dan Korea ya. Karena tidak ada satupun pemerintah yang bisa menolak ajakan Rusia karena kita tahu bahwa negara ini mempunyai sumber daya yang melimpah. Ya. Rusia sendiri mengirimkan 7 juta barrel minyak per hari ke pasar komoditi dunia.
total dari perdagangan migas itu berkontribusi sebanyak 70% terhadap ekspor nasional ya, yang sekitar 515 miliar per tahun ya. Nah, pemerintah Rusia sendiri sudah sejak lama ya sebenarnya ingin menjual lebih banyak produk minyaknya kepada China ya, ditandai dengan negosiasi panjang antara perusahaan pemerintah ya, kedua negara yaitu Gazprom dan China National Petroleum. Ya, sampai sekarang kata mufakat untuk kerjasama energi memang belum terwujud ya karena ada alasan harga. Namun apabila kita kembali melihat di tengah tensi ya politik saat ini, kemungkinan besar Rusia bisa saja menurunkan bandrol harga produk energinya ya, sehingga surat kerjasama bisa ditandatangani. Ya, dalam hal ini sebenarnya China memiliki posisi penawaran yang bagus. Nah, dengan masuknya China ke dalam portofolio energi Rusia ya sebagai calon pembeli lain itu akan lebih mudah didapatkan ya. Nah, penjualan minyak dengan harga murah memang kurang menguntungkan untuk Rusia. Namun apabila volumenya bisa lebih banyak ya, mengapa tidak? Nah, setelah China ya, Rusia bisa saja merilik konsumen terbesar di Asia ya, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Nah, kedua negara ras kuning ini merupakan konsumen setia produk minyak Amerika Serikat. Nah, mereka masuk dalam daftar importir energi terbesar dunia. Nah, selain mendatangkan pemasukan, ya apabila kita lihat dari faktor politik, kerjasama pihak Jepang dan Korea Selatan ya dengan Rusia nantinya apabila berhasil itu akan turut menyakiti Amerika ya, layaknya istilahnya kayak membidik dua target dengan satu anak panah. Nah, China dan India juga sebenarnya sudah memberi lampu hijau ya untuk didekati oleh Rusia. Nah, sinyal ini bisa dilihat dari sikap masing-masing negara yang merespon istilahnya aktivitas Rusia di wilayah Crimea ya. Walaupun mereka tidak membenarkan kebijakan Moskow, tapi China dan India itu tidak mengeluarkan kecaman ya dibanding negara Uni Eropa dan sekutu-sekutunya. Nah, apabila sampai terjadi istilahnya embargo ya, kemungkinan ada babak baru pada Uni Eropa ya. Kita tahu bahwa Amerika dan Uni Eropa akhirnya memang mungkin merilis sanksi berupa pembekuan aset, lalu penolakan visa bagi warga Rusia yang mestinya terkait dengan pemerintah Moskow. Ya, namun sejauh ini memang Barat masih pikir panjang untuk menjatuhkan embargo penuh di sekitar perdagangan, ya di sektor perdagangan dan ekonomi ya, seperti yang mereka lakukan terhadap Iran. Nah, alasan Uni Eropa dan Inggris ya tidak segera melakukan itu karena mereka membutuhkan adaptasi yang lama ya apabila mereka sampai harus memutuskan full hubungannya dengan Rusia. Okay. Nah, bisa kita lihat bahwa alasan pertama yaitu zona Eropa itu masih dalam tahap pemulihan ekonomi ya. Pemutusan kerjasama dengan pihak Rusia itu akan memperburuk keadaan ya. Mengingat negara itu adalah mitra dagang terpenting ketiga ya bagi Uni Eropa ya setelah Amerika dan China. Nah, nilai perdagangan antara kedua wilayah antara Rusia dan Uni Eropa itu mencapai rekor tertinggi di tahun 2012 itu 336 miliar euro ya. 10 kali lipat lebih besar saya dibanding volume perdagangan antara Rusia dan Amerika. Nah, berikutnya Rusia juga merupakan pemasok energi terbesar ya bagi Uni Eropa ya. Makanya tidak heran apabila harga minyak itu sempat melonjak ya di hari Senin kemarin karena lalu lintas suplai ke benua biru Eropa itu terancam ya, oleh tingginya tensi politik di Eropa Timur karena akses untuk mengirim ke Uni Eropa dari Rusia itu melewati wilayah Ukraina. Nah, produk ekspor dari Uni Eropa juga didominasi oleh perangkat mesin, ya, alat transportasi, bahan kimia, obat-obatan dan produk pertanian. Nah, kemudian Jerman itu menjadi negara Eropa dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap produk migas dari Rusia. Ya, selanjutnya alasan selanjutnya bahwa perusahaan energi terbesar di Inggris, ya, British Petroleum
itu adalah pemegang saham terbesar kedua di Rosneft ya, produsen minyak terbesar di Rusia. Kemudian perusahaan otomotif, minuman, perbankan, dan retailer Eropa itu akan menderita apabila perang dingin jilid kedua itu benar-benar terjadi. Selanjutnya, Uni Eropa adalah investor terbesar Rusia ya, dengan estimasi modal asing ya, langsung itu mencapai 75% dari dana asing yang berputar di sektor real Rusia. Kemudian orang-orang kaya di Rusia itu memiliki aset ya, yang cukup banyak di wilayah Eropa Barat. Ya. Nah, mereka merupakan pemborong real estate negara-negara dengan pajak terendah ya, seperti Siprus ya. Bahkan mereka menyekolahkan anak-anaknya di sana. Ya, dan masih banyak istilahnya alasan-alasan ya apabila terjadi perceraian antara Rusia dan Uni Eropa dan Inggris gitu, itu akan merugikan ya, justru merugikan Uni Eropa dan Inggris. Okay. Nah, apabila kita lihat dari secara teknikal ya, secara teknikal komentar ECB yang kurang mendukung adanya penguatan terhadap mata uang euro terhadap dolar itu membawa euro melemah. Ya, ditambah lagi kemarin ada data Jerman ya, economic sentiment itu dirilis turun ya. Dari sebelumnya 46,6 ya. Dengan forecast 46,3 itu turun menjadi 43,2 ya. Alhasil ya, terjadi koreksi pada euro. Namun apabila kita lihat secara teknikal ya, penurunan kemarin itu tertahan di area Fibo 50% ya. Ya, yang merupakan area baik sebenarnya ya untuk beli. Ya, apabila kita lihat secara teknikal ya, dia tepat menahan di area 50% yaitu di 1.37882 ya, di mana RSI juga mulai menunjukkan adanya coba naik. Nah, untuk target penguatan euro terhadap dolar kita lihat 1.39048 ya. Namun harus kita waspadai apabila terjadi ketegangan lebih lanjut ya, di area Ukraina ya, dengan penembusan ke bawah level 100% ya di 1.36716 itu akan membawa euro kembali melemah ya. Apabila break ya, bisa kita lihat itu merupakan support terdekat pada euro ya di 1.36716 ya. Nah, akan terjadi istilahnya pembalikan tren dari bullish menjadi bearish trend. Okay. Nah, di pound sterling ya kemarin juga ada dirilis data inflasi ya, cukup mengecewakan. Ketika data dirilis ya, itu terjadi pelemahan cukup ya dari sekitar area 1.67161 itu langsung drop ke sekitar area 1.66524 ya. Secara teknikal kita lihat ya terjadi tail cukup panjang walaupun penutupan dia kembali naik ke atas ya. Pada grafik 4 jam ya, tail cukup panjang ketika berita keluar namun kembali menguat ya ke atas ya. Apabila kita lihat secara teknikal juga pound sterling masih berada dalam jalur bullishnya ya, bullish trend ya. Nah, masih sama ya di area 50 sampai 61.8% itu juga masih merupakan area buy ya. Apabila terjadi penembusan ke bawah level 100% pada Fibonacci retracement di 1.65491 itu short term bullish akan fail ya, itu pada pound sterling. Nah, minyak ya. Sekarang kita lihat minyak. Ya, minyak kemarin sempat drop ya, dipicu karena faktor supply demand. Ya. Dikhawatirkan bahwa istilahnya perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina itu berpotensi mengurangi permintaan terhadap minyak. Kemudian ada lagi tambahan bahwa pasokan minyak dari Libya itu kembali mengalir ya.
Nah, itu membuat pergerakan oil itu sempat turun ya. Namun pelemahan sebenarnya masih terbatas karena faktor krisis di timur Ukraina ya. Nah, hal ini yang menyebabkan ya secara teknikal apabila kita lihat ya pergerakan itu cukup volatile ya. Dari area 103 itu naik 104 kemudian kembali lagi koreksi ya. Ya, seperti istilahnya oil bergerak dengan arah tak menentu ya. Namun apabila kita perhatikan untuk 1 jam ya, untuk grafik 1 jam sebenarnya pergerakan memang tahan ya di Fibo 61.8 di 103.90 ya, itu akan menahan pergerakan atas. Namun apabila kita lihat penembusan 104.52 ya, level tertinggi di hari area minggu kemarin ya, minggu kemarin itu akan membawa penguatan oil lebih lanjut ya, terutama apabila terjadi kembali ketegangan di Ukraina ya. Nah, dengan pelemahan apabila oil kembali melemah ya, dengan dirilisnya data inventories anggap nantinya naik gitu ya, ada kemungkinan level 102.90 ya, Fibonacci 0% itu akan kembali tersentuh. Namun kita harus lihat juga faktor politik ya, di mana-mana faktor politik akan lebih menentukan pergerakan di oil ya secara short term ya. Nah, selanjutnya untuk emas ya. Emas sempat melemah ya dari level tertinggi 3 pekan ya atas outlook perekonomian ekonomi Amerika Serikat ya. Ya, kita tahu bahwa perbaikan perekonomian di Amerika Serikat itu akan membawa permintaan aset safe haven berkurang ya. Ditambah lagi pelemahan istilahnya ekonomi di China juga membuat melemahnya permintaan emas fisik di China ya. Nah, memang istilahnya dari sesi London itu terlihat istilahnya banyak muncul tanda-tanda perbaikan dalam perekonomian Amerika Serikat ya. Indeks dolar cukup istilahnya menguat untuk tiga hari ketiga ya, dari sebelum dirilisnya data yang mungkin akan menunjukkan indeks manufaktur itu naik. Nah, emas memang sempat menguat kemarin ya, seiring ketegangan di Ukraina ya, itu memicu kecemasan bahwa akan terjadi lebih banyak sanksi ya terhadap pasokan bahan baku dari Rusia ya. Akhirnya emas mendapat tekanan juga ya dari sangat kuatnya penjualan retail dari Amerika Serikat. Nah, kenaikan pada emas itu akan membuat lemahnya permintaan fisik di China ya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa pemulihan ekonomi Amerika Serikat itu mulai mendapat momentum dan merupakan ancaman bagi pergerakan emas. Ya, secara short term ya, short term ke middle kita lihat emas turun dari 1391.97 ya menuju 1277.14 ya, kemudian terjadi koreksi ya, dia terkoreksi ke level 1331. Nah, kemudian setelah menguatnya data-data Amerika ya, kita lihat kembali emas balik terkoreksi. Nah, manasnya situasi Ukraina itu memicu safe haven walau hanya sementara ya, seperti yang ditunjukkan pada grafik ya, ini terjadi kenaikan ya. Namun kembali koreksi setelah data Amerika Serikat dirilis lebih baik dari forecast ya. Yang harus kita perhatikan adalah support terdekat untuk emas ya di 1277.14 itu merupakan support terdekat ya. Apabila terjadi penembusan ke bawah level tersebut dan closing di bawah level itu ya, kemungkinan emas akan kembali koreksi ya, melanjutkan tren bearish secara jangka pendek. Nah, ada pembahasan mengenai gold ya di middle dan long term. Apabila kita lihat istilahnya pergerakan secara garis besar ya, terutama sejak Juli 2013 hingga saat ini ya,
kita lihat pada grafik sebenarnya pergerakan emas itu terbatas di area 14.43 per troy ounce sampai 11.80 per troy ounce. Ya, di mana 11.80 merupakan support kunci pergerakan untuk outlook 2014 di emas. Ya, hanya pergerakan istilahnya ke atas atau ke bawah level tersebut ya yang akan membawa emas melanjutkan pergerakannya. Namun selama tidak terjadi break antara area 14.33 sampai 11.80 ya, range itu hanya $253 per troy ounce ya. Itu yang saya yakini. Nah, momen ya, ini momen istilahnya memang untuk jangka panjang yang harus kita perhatikan 11.80 dan 14.33 ya. Penembusan ke atas level ini atau ke bawah level support di 11.80 itu akan membawa pergerakan emas ke arah yang lebih jelas. Namun selama tidak terjadi penembusan antara salah satu level resisten dan support ya, saya melihat untuk pergerakan di tahun ini ya akan tetap di range 14.33 sampai 11.80. Oke. Itu yang istilahnya untuk di gold ya, ada tambahan. Nah, fokus data ya, Economic Today. Ya, apabila kita lihat ini data harusnya GDP dan Industrial Production sudah dirilis ya hari ini. Nah, kemudian nanti siang ada yang harus kita perhatikan pergerakan di Jepang ya. Yaitu ada data BOJ Governor Kuroda itu berbicara mengenai istilahnya mungkin ada clue mengenai suku bunga, terus stimulus tambahan ya, itu harus kita perhatikan ya. Pergerakan akan volatile ya pada saat berita akan dirilis ya. Kemudian jam 15.30 kita lihat ada counseling ya, ada claim sama unemployment rate ya. Apabila kita lihat unemployment rate itu unchanged ya pada counseling. Nanti malam juga ada berita Amerika ya mengenai building permits. Ya, kita lihat ada sedikit turun ya, penurunan. Lalu Kanada jam 9 malam ya. Ada kebijakan moneter, Bank of Canada, ada suku bunga ya. Ya. Apabila kita lihat juga unchanged ya pada Kanada. Nah, lalu untuk oil nih, ada jam 21.30 ada crude oil inventories ya. Fokusnya memang tidak diberikan, namun previously kita lihat sebesar 4 ya. Nah, ada 23.15 ya atau jam 11.15 ya. Yang harus kita lihat itu ada the Fed ya. Yellen speak ya. Nah, itu juga akan cukup membawa pergerakan ya. Setelah dirilis itu volatile. Nah, pada saat dirilis ya saya menyarankan istilahnya ya untuk istilahnya trading ya. Saya lebih baik stand aside ya karena kita lihat pergerakan memang apabila istilahnya dari terdahulu seperti Bernanke itu pergerakan sangat volatile ya. Ya banyak istilahnya kita katakan banyak shadow atau tail ya. Nah, itu istilahnya harus lebih berhati-hati ya apabila kita ingin trading ketika berita tersebut keluar. Nah, itu istilahnya pembahasan untuk hari ini Bu Desi ya. Bisa saya bawakan? Cukup lengkap ya Pak ya, kita sudah 30 menit lebih nih. Saya akan rangkum saja karena keterbatasan waktu ya. Dari data ekonomi untuk di hari ini sudah ditampilkan di layar monitor rekan-rekan masing-masing perlu diperhatikan. Dan perlu menjadi fokus dari investor saat ini adalah mengenai perkembangan di Ukraina. Itu adalah yang menjadi market mover yang pertama ya yang diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat juga untuk mata uang, komoditi ataupun untuk saham ini juga sangat menantikan untuk data ekonomi ya. Kalau kita perhatikan dari awal minggu ini banyak sekali data ekonomi yang akan dirilis. Nah, kalau dilihat dari perkiraan yang ada untuk masalah pertumbuhan ekonomi yang ada di China, ini kemungkinannya diperkirakan akan mengalami paling lambat datanya dalam 5 bulan di kuartal yang sekarang ya. Dan kalau kita melihat ini juga
Untuk masalah Beijing juga ini nampaknya juga menolak tekanan untuk menambah stimulus baru dalam perekonomian. Kemudian di malam hari jam 23.15 ini ada komentar dari Gubernur The Fed Janet Yellen dan ini juga dinantikan oleh investor. Ya, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan.